Kembali lagi bersama saya Prawito di channel prawito.com. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang RESTful API dengan menggunakan Laravel. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengupdate data di database dengan menggunakan Eloquent. Tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menghapus data di dalam database dengan menggunakan Eloquent. Di sini saya sudah membuka project warung kita, di mana terakhir kita sudah mengupdate value dari database kita. Selanjutnya, kita akan mencoba menghapus data yang tersedia di dalam database. Namun, karena database kita baru 2, kita akan coba menambahkan satu database baru dengan memanggil API POST yang sudah kita miliki. Nah, kita akan membuat produk dengan nama yang sembarangan, karena ini yang rencananya akan yang saya remove. Kemudian yang bawahnya kita biarkan saja. Selanjutnya kita hit dan sukses. Kalau kita lihat di database, produk kita sekarang menjadi 3. Namun kalau kita lihat produk nomor 3 ini berasa asal-asalan sehingga akan kita remove. Nah, bagaimana cara meremove dengan menggunakan Eloquent? Nah, hampir sama dengan method put, kita mengirimkan ID di endpoint kita, sehingga ID ini akan kita gunakan untuk mencari apakah ID tersebut bisa kita dapatkan dari database. Nah, kita akan memberikan logic di sini. Kita akan cari dulu produknya dengan cara kita panggil Eloquent-nya atau modelnya. Kita find ID dengan variabel ID kita. Nah, kalau ID-nya ada, if produknya ditemukan, maka yang muncul adalah ini. Nah, kalau tidak ditemukan, kita akan memberikan respon error atau error 400. Product not found. Atau kita akan menggunakan message yang sama dari method put. Jadi, product with ID sekian tidak ditemukan. Kita akan coba terlebih dahulu apakah proses pencariannya berhasil. Kita simpan. Nah, kita akan menggunakan duplikat tab untuk yang put ini. Namun kita ganti metodenya menjadi delete. Nah, kita akan mencari produk dengan ID 1. Kita akan coba search. Oke, terjadi kesalahan. Kita akan perbaiki di pemanggilan sini. Kita akan menggunakan where ya. Salah saya menggunakan where lebih tepatnya. Kita simpan. Kemudian kita hit ulang. Nah, delete method success yang artinya saya bisa menemukan produk dengan ID 1. Kalau kita coba cari produk dengan ID 6, maka yang muncul adalah kita tambahkan ulang di sini. Kita simpan. Kita send. Nah, produk dengan ID 6 tidak ditemukan. Produk with ID 6 not found. Kita coba lagi 1. Nah, produk dengan ID 1 ditemukan. Nah, sehingga proses pencarian produknya berhasil. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendelete-nya. Mudah saja, tinggal kita buat produk delete. Nah, seperti ini. Tapi produk delete ini harus masuk ke dalam kondisi kalau produknya ditemukan di sini. Kalau tidak ditemukan, dia tidak bisa mendelete. Nah, seperti ini. Mungkin message-nya menjadi delete produk ID sekian, sukses, seperti ini. Nah, ini untuk respon kalau sukses menghapus satu produk dengan ID yang ditentukan. Kita akan simpan dan kita akan coba mendelete produk dengan ID 3. Karena kalau kita lihat di sini ID 3 terlalu sembarangan memberikan nama, meskipun bisa diupdate ya namanya. Namun case di sini akan saya delete. Kita akan coba hit API delete kita atau metode delete kita. Kita send. Delete product ID 3 sukses. Nah, kita akan coba lihat di database.
dan ID 3 sudah hilang dari database. Nah, itu proses untuk mendelete telah berhasil. Nah, namun untuk database yang sudah besar, proses untuk delete ini sangat disarankan sekali tidak untuk meremove ya. Akan lebih baik kita menggunakan metode soft delete. Artinya, produknya tidak benar-benar dihilangkan dari database, namun kita menambahkan mungkin kolom baru di mana kita memberikan status. Mungkin kita tambahkan kolom is deleted mungkin. Nah, sehingga kalau produk tersebut berniat di delete, kita hanya menambahkan statusnya is deleted menjadi true. Kalau dia is deletednya false, berarti produknya masih eksis atau masih ada. Nah, itu mungkin saran karena ketika table tersebut sudah banyak digunakan oleh tempat lain atau menjadi relasi dari tempat lain, itu akan memunculkan error pada aplikasi kita. Sehingga proses untuk mendelete dengan cara seperti ini tidak disarankan, akan lebih baik dengan cara soft delete. Baik, demikian tutorial kita untuk metode delete. Sehingga dengan berakhirnya metode delete ini, kita sudah mempelajari proses CRUD sederhana di Laravel, yaitu proses create, read, update, dan delete di Laravel dengan sangat mudah. Selanjutnya bisa kita implementasikan dengan lebih kompleks. Contohnya kita bisa membuat table users, di mana user tersebut akan menerima login, dan login tersebut kita kirim dengan metode post. Kemudian kita bisa mengget data dari user, kita bisa menggunakan metode get. Kemudian kita bisa mengupdate user dan seterusnya. Kita bisa membuat aplikasi yang kompleks dengan basic CRUD yang sederhana dari tutorial ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih.